Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Syah, Eskep Nurse Magister Keperawatan, sebagai peserta pelatihan peningkatan kompetensi dosen pemula PKDP Angkatan Pertama tahun 2025. Dengan ini mempersembahkan video pembelajaran dengan judul mata kuliah keperawatan gawat darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik sekalian? Baik, Mas. Oke, baik, sebelum kita memulai kelas kita, terlebih dahulu saya dulu mengecek ketua tingkat. Bagaimana? Apakah pesertanya lengkap atau ada yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah untuk hari ini hadir semua. Oke, terima kasih Pak Ketua Tingkat. Selanjutnya seperti biasa ya, sebelum kita mulai kelas, saya terlebih dahulu ada yang ingin memimpin kita ngaji dan berdoa ya. Ngaji dan doa ini dipimpin oleh Nurul Qurani. Ya, saya persilahkan Nurul Qurani untuk ngaji dan mimpin doanya. Silakan. Menurut keyakinan masing-masing kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik, adik-adik sekalian. Selanjutnya, sebelum saya mulai, saya ingin kembali bertanya. Ada yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Kita bahas apa, adik-adik sekalian? Oke, Rara, ya, silakan. Jadi kemarin kita bahas kontrak kuliah dengan FS. Oke, mantap. Sudah diingat ya apa yang kemudian hak dan kewajiban atau tanggung jawab proses perkuliahan kita pada hari ini. Untuk pertemuan kedua pada hari ini, adik-adik sekalian, kita akan membahas nanti sampai selesai pembelajaran. Kita akan berharap adik-adik mampu mengerti, mampu menjelaskan filosofi konsep holistik dan proses keperawatan kegawat daruratan. Itu akan dijabarkan melalui bagaimana adik-adik sekalian nanti mampu menjelaskan konsep keperawatan gawat darurat, apa ruang lingkupnya, kemudian peran dan fungsi perawat dalam keperawatan gawat darurat. Baik, kita lanjut. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya, ada yang pernah masuk ke unit gawat darurat rumah sakit atau keluarganya mungkin ya? Ada yang ingin bercerita terkait dengan hal ini? Oke, ya. Jadi kemarin sempat ada keluargaku yang mengalami diare. Ya. Dia sudah hampir lebih 5 kali. Ya. Jadi pada saat itu langsung saya bawa ke IGD. Apa suasana yang kau lihat di UGD itu? Pada saat itu sangat ramai nurse di sana. Ya. Dan pada saat itu langsung ditangani sama perawat. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah kita membrainstorming ya apa itu kegawat daruratan. Maka kita akan kupas tuntas setajam silet ya. Ini akan kita bahas. Kenapa tadi itu saya cerita rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat. Inilah struktur atau komponen di rumah sakit yang secara pelayanan sangat berbeda. Itulah kemudian kenapa lahir unit gawat darurat. Oke, saya slide ya. Apa itu gawat darurat? Ternyata adalah tindakan atau layanan kesehatan
yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Oke. Sehingga tadi dibedakan secara unit-unit itu tadi, rawat inap dan rawat jalan. Karena kalau di UGD ada dua poinnya, adik-adik sekalian, yang mana mencegah kecacatan dan menyelamatkan nyawa. Nah, itulah kenapa harus buru-buru ya adik-adik sekalian di UGD, karena orang berpacu dengan waktu. Gawat darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan segera untuk penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan. Saving life and life, ya. Sampai di sini anak-anakku sekalian, ada yang ditanyakan? Siapa tahu ada yang perlu diklarifikasi? Tanya Saki, kira-kira apa tadi dua poin itu yang penting kalau kita bertanya terkait dengan kegawat daruratan? Waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Oke, tepuk tangan buat Saki. Luar biasa, ya. Terima kasih ya. Jadi saya highlight lagi, mencegah nyawa dan menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Karakteristik praktik keperawatan gawat darurat itu ada mulai dari asesmen, stabilisasi, intervensi krisis, konsistensi pelayanan perawatan, pelayanan pada lingkungan tak terduga, emergency preparedness, triase, dan prioritas. Nah, inilah lingkup kegawat daruratan adik-adik sekalian. Sehingga ini butuh evidence base, butuh penelitian, butuh jurnal pengabdian yang terkait. Olehnya itu saya mengintegrasikan di penelitian saya, di judulnya Pembinaan Satuan Pengamanan Kampus dalam memberikan bantuan hidup dasar pada korban henti jantung di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar. Ini penelitian kami 2022. Kami melatih security terkait dengan bantuan hidup dasar. Harapannya bahwa di kampus sebagai security, sebagai orang yang paling sering nongkrong di kampus, harapannya dia mampu memberikan pertolongan jika ada orang henti jantung. Nah, ini penelitian saya terkait dengan stabilisasi dan resusitasi. Dan kemudian ada penelitian saya bersama Aprilia, saya dan dosen Ardian Adiwijaya, itu terkait dengan bagaimana penentuan triase. Penelitian itu mengatakan bahwa pentingnya pendidikan triase ini untuk menentukan kepuasan layanan kegawat daruratan sehingga pasien mendapatkan penata laksanaan yang tepat sesuai dengan prioritasnya. Baik, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita sudah tadi membahas ya terkait dengan pentingnya kenapa kita bahas kegawat daruratan. Ternyata teman-teman sekalian, adik sekalian, bahwa ketika kita menarik keilmuannya ini ke perawatan gawat darurat, ada sebuah singgungan atau ada keterkaitan dalam konsep integrasi keislaman. Dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang mengatakan bahwa waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Apa makna yang kami bisa sampaikan di sini, teman-teman sekalian? Bahwa ketika tadi kita menjadi seorang perawat profesional, membantu dalam layanan kegawat daruratan, yang tadi poinnya ada dua ya, mengancam nyawa dan mencegah kematian, dan kita mampu selamatkan dia untuk tidak mati atau tidak meninggal, itu ditambah pahalanya oleh dalam Islam yang mengatakan bahwa itu sama pahalanya ketika kita menyelamatkan seluruh manusia. Satu kita tolong, itu sama dengan pahalanya kita telah menolong seluruh umat manusia. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 32. Maksudnya di sini teman-teman sekalian, bahwa dalam juga menolong jiwa itu, dalam menyelamatkan nyawa, itu kita tidak bisa memilih-milih apakah dia satu kampung,
apakah dia beda agama, dia bukan Muslim, dia adalah seorang Kristiani, itu kita tidak bisa bedakan. Tapi bicara kegawat daruratan, semua manusia sama. Sama dalam prinsip moderasi beragama bahwa kita semua adalah sama pada nomor satu kemanusiaan. Kita adalah manusia yang sama. Kemudian seorang perawat juga harus mampu berlaku adil. Mentang-mentang satu kampung tak, akhirnya itu yang kita tolong, tidak boleh. Perawat harus adil. Yang mana yang kita bedakan adalah siapa yang paling tinggi prioritasnya untuk kita pertama tolong. Inilah yang perlu adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, camkan atau nanti implementasikan ketika menjadi seorang perawat nantinya. Perawat profesional. Jadi tidak melihat suku, agama, ras, dan antar golongan. Butuh bantuan, segera kita tolong. Oke, teman-teman sekalian, saya mau adik-adik sekalian memperhatikan video ini dan kira-kira bagaimana Anda menjelaskan dan menemukan hikmah atau makna daripada video yang saya tampilkan. Jadi tolong diperhatikan dengan baik ya, dengan seksama video tersebut. Oke, sudah dilihat? Kira-kira sudah jelas videonya? Ada yang ingin berkomentar? Saya persilakan Mafira. Gimana? Tadi itu ada seorang perawat Oke. yang mau menyelamatkan pasien, Ya. tapi ada keluarga yang tiba-tiba datang marah-marah. Oke. Terima kasih Mafira. Ada yang berkomentar lain? Cukup ya? Jadi intinya teman-teman sekalian, video ini menjelaskan suasana kegawat daruratan itu seperti apa. Semua serba cepat karena target kita adalah mengancam nyawa. Jadi kita tidak memperhatikan lagi di lingkungan sekitar. Tapi ada satu hal yang harus teman-teman sekalian perlu perhatikan ketika menjadi perawat nantinya. Tetap harus menjaga komunikasi dengan keluarga. Nah, karena kurangnya komunikasi, akhirnya kondisi ini terjadi sehingga terjadi miskomunikasi, niat hati ingin menolong, menyelamatkan nyawa, ternyata perawatnya yang menjadi korban. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita terkait dengan hal ini. Oke, baik teman-teman sekalian, kita sudah menjelaskan terkait dengan konsep kegawat daruratan, ruang lingkupnya, dan peran dan fungsi perawat gawat darurat. Jadi sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, bahwa yang dimaksud keperawatan gawat darurat adalah sebuah tindakan penata-laksanaan keperawatan yang mana tujuannya mencegah kecacatan dan kemudian yang kedua mencegah terjadinya kematian. Nah, ini konsepnya. Mulai dari layanan prahospital, intrahospital, dan interhospital. Dalam penata laksanaannya perlu ada prioritas yang mana lebih dahulukan untuk diberikan penata laksanaan. Itulah yang dimaksud dengan penata laksanaan kegawat daruratan. Banyak hal yang kemudian perawat gawat darurat harus lakukan. Itulah peran dan fungsi perawat dalam kegawat daruratan. Bagaimana mereka memberikan penata laksanaan keperawatan, bagaimana menjadi seorang edukator, kolaborator seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sebagai kesimpulan bahwa keperawatan gawat darurat ini sudah kita laksanakan dan butuh diimplementasikan. Oke, teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan kira-kira dari materi kita? Oke, silakan. Baik, kita sudah membahas persoalan gawat darurat. Oke. Sering melihat di rumah sakit itu ada yang namanya IGD dan FGD. Nah, Oke. apa perbedaan dari kedua ini? Aplaus buat Zaki.
Bagus sekali ya pertanyaannya. Kita tampung dulu ya teman-teman sekalian. Kita lanjut ke penanya kedua ya. Silahkan. Ya. Tadi harus kita membahas terkait dengan peran dan fungsi perawat. Oke. Apa sebenarnya itu peran perawat itu sebagai kolaborator? Oke. Aplaus lagi buat. Ya, jadi teman-teman sekalian, ada dua tema ya tadi kita bahas. Ada istilah IGD, ada istilah UGD, dan ada istilah kolaborator. Kita akan coba telah lebih lanjut. Atau ada yang ingin menambahkan? Ya, oke. IGD itu singkatan. Apa itu singkatannya? Instalasi gawat darurat. Kalau U, kira-kira singkatan juga? Kira-kira kepanjangannya apa U? Unit. Nah, mungkin pertanyaannya Saki, kenapa ada instalasi? Kenapa ada unit? Nah, kan gitu. Ya, menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi instalasi ketika itu dia punya penata laksanaan kegawat daruratannya itu lebih besar. Banyak layanan bisa di situ. Kegawat daruratan kan banyak ya. Ada kegawat daruratan ibu hamil, ada kegawat daruratan pada anak, kegawat daruratan pada lansia, kegawat daruratan pada interna bedah. Itu kan semua kegawat daruratan. Makanya dia butuh unit yang besar. Gabungan dari beberapa unit itu lahirlah instalasi gawat darurat. Nah, kalau unitnya ya dia hanya sekelompok kecil. Jadi gabungan unit ini membentuk instalasi. Kira-kira dipahami Saki? Ya, selanjutnya kita sudah tadi mereview ya, membuat kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan ketiga ya, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah kita sampaikan di kontrak perkuliahan sebelumnya, bahwa untuk pertemuan ketiga kita akan membahas terkait dengan proses-proses dalam asuhan keperawatan gawat darurat. Oke, diingat ya. Apa? Tolong diulangi. Proses dalam keperawatan gawat darurat. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah besok ya, kita akan bertemu lagi untuk proses mata kuliah selanjutnya. Untuk tugas ya, untuk tugas yang akan kita persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi saya berharap tugasnya ini Anda mencari referensi literatur baik di cetak di perpustakaan maupun di online terkait dengan tema proses keperawatan gawat darurat. Jadi nanti kita akan berdiskusi dulu di awal apa-apa yang saudara dapatkan di referensi terkait dengan proses-proses keperawatan gawat darurat. Oke, demikian ya. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya telah memperhatikan perkuliahan pada kesempatan hari ini. Harapannya tadi semua CPL sudah kita dapatkan dan kita akan mempersiapkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Kita tutup kuliah pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.